adalah menjaga kerahasiaan CIA, confidentiality, integrity, dan availability dari informasi di cyberspace. Lalu standar yang digunakan untuk cyber security biasanya menggunakan ISO 27032. Itu mengenai information technology. Lalu untuk di information security, ini proses dan metodologinya. Jadi di sebelah kiri itu adalah proses metodologi dari risk assessment, dari manajemen risiko, karena memang seluruh standar terutama di ISO ya, dan kalau di instansi swasta memang seluruh proses itu akan dimulai dari risk management. Jadi awalnya kita melakukan risk assessment terlebih dahulu, makanya ini kami tampilkan mengenai risk assessmentnya. Jadi ini adalah irisan dari segi security antara computer security, cyber security, dan information security yang terjadi saat ini. Ini hanya sebagai gambaran saja. Baik, ini adalah information security and cyber security framework. Jadi yang saat ini ada beberapa framework yang bisa digunakan dalam melakukan dalam information security dan cyber security. Yang pertama ada NIST, lalu ada ITIL yang sekarang ITIL 4, lalu ada COSO framework, dan ada COBIT. Kalau Bapak Ibu udah pernah mendengarnya ya, minimal pasti akan pernah mendengar COBIT dan NIST minimal. Dan ada satu lagi yang selama 5 hari ini mungkin kita akan lebih mengenal mengenai ISO 27 series. Jadi ada ISO 27001 dan 27002. Ini adalah beberapa framework yang dikenal di saat ini. Lanjut. Mengenai NIST, ya ini sedikit mengenai NIST. Ini salah satu frameworknya. Dia ada di frameworknya ada 5 frameworknya, yaitu dari Identity, Protect, Detect, Respond, and Recover. Satu-satunya seperti Identify ini fungsinya untuk membantu organisasi dalam memahami aset, kerentanan, dan ancamannya. Ini untuk mengidentifikasi sistem dan data yang paling penting di organisasi. Ini dalam NIST. Lalu fungsi Protect-nya, fungsi membantu organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan pengamanan untuk melindungi aset mereka. Ini framework di NIST sampai dengan di Recover. Jadi fungsi yang membantu organisasi untuk memulihkan operasi dan sistem menjadi normal setelah adanya insiden keamanan siber. Jadi di NIST, di framework NIST dia menggunakan frameworknya dari identifikasi sampai dengan recover, pemulihan untuk yang NIST. Lanjut. Lalu COSO ini fokusnya di strategic level. Ini singkatannya Komite Organisasi Sponsor Komisi Tradeway. Ini seperangkat 5 konsep dari lingkungan pengendalian, risiko penilaian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ini COSO framework, ada bisa dilihat di sebelah kirinya ya. Lanjut, ini yang COSO. Lalu ITIL, ini skema dari ITIL. Di standarnya, standar didesain oleh Inggris ya, dari UK. Ini mengenai information technology dan infrastruktur library. Ini dari service system, ada dimensinya sampai dengan ITIL practice. Lanjut. Oke. Lanjut. Baik, ini adalah mengenai cybercrime dengan penerapan ISO yang tadi saya bilang. Kita selama 5 hari ini akan membedah mengenai ISO 27 series. Mengapa kami memilih ISO? Mengapa ISO itu sangat populer khususnya di Indonesia, yaitu standar yang paling sering digunakan di Indonesia. Ini karena ISO itu organisasi mengimplementasikan ISO ini upayanya adalah meminimalisir risiko. Memang kita tidak akan bisa menghilangkan risiko yang ada ya. Kita kalau dibilang organisasi sudah mengimplementasikan ISO 27001 terus dia merasa dirinya aman, itu salah juga. Kita mengimplementasikan ISO 27001 upayanya adalah untuk meminimalisir risiko. Yang tadi saya bilang di awal, seluruh proses bisnis, seluruh organisasi itu akan memulai dirinya dari MANRIS, dari manajemen risiko, dari risk assessment, dari penilaian risiko terhadap organisasinya, baik itu di proses bisnisnya, baik maupun di asetnya.
Lalu ISO 27001 itu memiliki 93 langkah kontrol keamanan. Ini yang tahun 2022. Ya, mohon maaf Pak. Ini yang tahun 2022 ya. Tahun 2022 kita ada 93 langkah keamanan. Lanjut. Lalu objeknya ada apa saja? Informasi adalah aset yang memiliki nilai yang sama pada sebuah organisasi sehingga perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Lalu objeknya apa saja? Asetnya apa saja? Yang pertama ada personal information, ada cloud customer information, ada anggarannya, ada budgetnya, ada business plan-nya. Jadi ini adalah informasi-informasi yang memang harus dilindungi. Ini adalah objek-objek yang ada di dalam SMKI, ada di dalam sistem manajemen keamanan informasi yang harus kita lindungi, yang harus kita minimalisir risikonya. Sampai dari personal information sampai dengan fisiknya, bahkan supplier pihak ketiganya pun itu harus kita lindungi, karena di situ ada risiko di dalamnya. Jadi objek-objek inilah yang akan kita lindungi, kita kelola dengan baik dengan menggunakan standar yang ada. Standarnya sebenarnya bisa memilih di instansi Bapak Ibu, bisa memilih menggunakan standar apa. Cuma memang di ISO itu yang memang lebih populer, lebih banyak menerapkan ISO 27001. Lanjut. Nah, ini ISO framework. Ada di sebelah kiri ada gambar plan, do, check, dan act. Intinya adalah di plan, do, check, dan act. Lalu di sebelah kanan ini adalah skema dari risk assessment ya. Jadi sebelum kita beralih ke ISO framework, tentunya kita tetap menggunakan risk assessment. Kembali semuanya akan diawali dengan risk assessment. Lanjut. Baik, di ISO 27001 kita ada klausul dari 4 sampai dengan klausul 10. Lalu di aneksnya ada di kontrol-kontrolnya juga ada lagi. Ini adalah sedikit pengetahuan mengenai klausul di 27001. Pada klausul 456 di 27001 merupakan klausul untuk plan, untuk perencanaan. Lalu di 7 dan 8 itu adalah do. Ini di sebelah kirinya ada skema. Nanti akan kita satu-satu akan kita perlihatkan. Lalu di klausul 9 dan 10 merupakan klausul untuk check dan action. Untuk klausul 9 itu adalah check, untuk klausul 10 dan act. Lalu di aneksnya, di kontrol-kontrolnya, ini yang akan kita yang masuk sebenarnya ke dalam materi Bapak Ibu sekalian. Jadi akan ada 4 kontrol, akan ada 4 kendali: organisasi, people, physical, dan teknologi. Sebenarnya kita akan masuk ke dalam aneks-aneksnya di 27001. Tapi kami akan memperlihatkan terlebih dahulu klausul-klausul yang ada. Jadi Bapak Ibu di AAKI nanti Bapak Ibu akan bermain di aneks yang paling atas itu, ada 4. Oke, lanjut. Nah ini aneks yang akan Bapak Ibu pelajari, yang akan Bapak Ibu terima sebagai AAKI nanti, asisten auditor keamanan informasi. Yang pertama adalah kontrol organisasi. Ini masuk aneks 5. Lalu aneks 6 ada kontrol manusia atau people. Lalu ada kontrol fisik dan kontrol teknologi. Lalu di organizational control ada 37 kontrol. Tapi kalau nanti di AAKI dia tidak akan sampai sebanyak itu. Lalu di people control ada 8. Di physical control ada 14 kontrol, namun menurut SKKNI ya, menurut SKKNI yang di AAKI seperti physical control seharusnya ada 14 kontrol di 27001 atau 27002 ya. Namun menurut SKKNI yang ada, Bapak Ibu akan mendapatkan 13 kontrol nanti di situ. Jadi dari 14 akan hanya dipelajari 13 kontrol saja. Lalu di kontrol teknologi dari 34 kontrol akan ada ya, dari 34 kontrol di teknologi, untuk AAKI hanya akan mendapatkan 4 kontrol saja. Fokusnya di 4 kontrol. Jadi tidak akan, kalau misalnya ini kan kayak organisasional 37,
people 8, physical 14, technological 34. Itu sudah ratusan kontrol sebenarnya. Semoga sih selama berapa ya, 5 hari ini bisa sampai semuanya sih ya Pak ya. Karena lebih enak nanti akan praktek, lebih enak praktek karena kan memang tujuannya kan untuk sertifikasi, jadi akan langsung praktek saja lebih enak. Iya, Bapak Ibu membawa laptop atau bawa ya? Bawa laptop ya? Kalau bawa laptop, alhamdulillah. Kalau nggak bawa laptop baru bingung. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah definisi SMKD. Namun ini sepertinya kita coffee break dulu saja ya Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu, kita coffee break. Nanti kita masuk maksimal berarti 10.40 lah. Jam 11 kurang 10 kita sudah masuk lagi maksimal. Ya. Ini materinya boleh di-share di... Iya, nanti akan